Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dengar, kalau Anda tidak setuju dengan apa yang saya tanggapi, yang saya sampaikan dalam bagian ini berkaitan dengan ocehanmu, mari kita berdiskusi. Saya menunggu komentar Anda, dan Anda yang membanggakan, yang mendukung mualaf ini, silakan sampaikan kepada beliau. Mari berdiskusi dengan MD Waruhu dan saya akan bersedia. Sekarang kan aksesnya sudah sangat gampang, kita bisa live streaming, kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi untuk bisa berdiskusi. Dan sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai ke 34, dan saya berharap teman-teman bersedia membaca bagian ini bersama-sama dengan saya. Begini firman Tuhan, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan." Terkhusus kepada Anda yang suka nyinyir, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, di dalam bagian ini, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Terserah apapun yang menjadi ucapan Anda, pada akhirnya Yesus tetaplah Allah yang menjadi manusia. Nah sekarang teman-teman, mari kita dengarkan satu cuplikan video berikut ini dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Ya, itu yang saya pelajari. Yang lain ada beda yang saya hanya sekilas ya. Nah, kemudian sampai pelajari juga Al-Quran. Nah, di situ dalam perbandingan saya itu, ya saya melihat bahwa ternyata ya Al-Quran ini luar biasa. Ya, dia dia sama dimanapun berada. Nah, yang saya bandingkan dengan kitab yang dulu saya pelajari itu, ya kok berbeda-beda. Ya misalnya Injil di tempat lain berbeda dengan tempat lain. Artinya tidak ada bahasa aslinya yang jadi patokan terus. Jadi berbeda-beda sesuai dengan bahasa negara-negara itu. Tapi kalau Al-Quran selalu harus ada bahasa Arabnya. Nah teman-teman, sangat jelas ya berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan dalam bagian ini. Dan mengenai perkataannya bahwa Al-Quran itu sama. Saya mau bertanya dulu ini, apakah Bapak ini pernah mendengar informasi ataupun satu cuplikan video yang sempat viral beberapa waktu yang lalu yang membahas tentang Al-Quran yang tersebar di beberapa negara itu tidak sama. Contohnya saja Al-Quran yang ada di Maroko dengan Al-Quran yang ada di Indonesia itu versinya tidak sama. Versinya berbeda. Lalu apa yang Bapak maksudkan mengenai Al-Quran itu sama? Sama dalam arti bahasa Arab. Silakan Anda tonton satu cuplikan video dan Anda bisa men-searchingnya di YouTube. Di situ masih ada videonya, dan nanti kalau kalian tidak menemukannya, saya bisa sertakan linknya di kolom komentar. Nah sekarang teman-teman sekalian, mari kita membahas berkaitan dengan apa yang diklaim oleh Bapak ini, bahwa penterjemahan Alkitab itu ke dalam berbagai bahasa, misalnya ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam bahasa Inggris, dan beberapa bahasa yang lain sesuai dengan nama negara. Yang perlu diketahui bahwa penterjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa itu bukan tidak ada pedomannya. Ada pedomannya. Karena itulah ucapan yang baru saja disampaikan oleh seorang mualaf ini menunjukkan ketidaktahuannya tentang iman Kristen. Padahal tadi katanya sudah mempelajari. Anda harus tahu bahwa dalam penterjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa, ada dua kodeks yang digunakan. Pertama adalah Kodeks Sinaiticus dan juga Kodeks Vaticanus. Ini adalah manuskrip atau naskah tertua Alkitab. Jadi kalau kemudian Anda berkata bahwa tidak ada pedomannya, itu adalah ucapan yang jelas-jelas serampangan dan sangat ngawur. Kemudian kenapa Alkitab Kristen itu berani diterjemahkan ke dalam berbagai ratusan bahasa atau bahkan juga ke dalam ribuan bahasa suku, termasuk bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia, diterjemahkan? Karena pada dasarnya firman Allah yang tertuangkan, tercatat secara rapi dalam Alkitab kami orang Kristen, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, tujuannya adalah supaya kehendak Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab itu dimengerti oleh umat manusia. Jadi kalau misalnya tidak diterjemahkan dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, lah bagaimana umat Kristen yang ada di Indonesia bisa mengerti?
Kalaupun misalnya ada yang mengerti, maka terbatas. Tidak semua orang bisa mengerti karena disiplin ilmunya yang berbeda. Kecuali kalau orang-orang teologi yang memang belajar tentang bahasa Ibrani atau belajar tentang bahasa Yunani. Tetapi ini kan kemudian menjadi tidak efektif untuk umat secara menyeluruh mengetahui tentang apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan termasuk dalam bagian ini, kalau Alkitab Kristen yang terdiri dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu itu juga tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahkan termasuk Anda pun juga tidak bisa berkomentar karena Anda tidak tahu apa-apa tentang isinya. Dan mengenai ucapan Anda tadi tentang bahwa kitab Injil itu isinya masing-masing tidak sama. Hei, perhatikan, ini menunjukkan ketidakmengertian Anda tentang iman Kristen. Yesus di dalam iman Kristen adalah pribadi yang kompleks. Bagaimana tidak kompleks? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia sempurna dalam kealahannya, juga sempurna dalam kemanusiaannya berdasarkan pernyataan Alkitab. Karena itulah dibutuhkan 4 orang yang menulis tentang diri Yesus secara khusus. Itulah yang disebut dengan kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan setiap konten yang tertulis dalam masing-masing kitab itu, tidak ada satu bagian pun yang dikategorikan atau dipandang sebagai bagian yang bersifat kontradiktif atau saling bertentangan. Keempat kitab Injil itu dengan isinya masing-masing membahas satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa itu tidak sama, itu karena Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Sekalipun Anda mengklaim bahwa Anda telah melakukan perbandingan, sekalipun Anda mengklaim bahwa Anda telah melakukan penelitian ataupun kemudian mempelajarinya, tetapi hasilnya berdasarkan yang Anda sampaikan dalam bagian ini justru menunjukkan sebaliknya bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Dan selain daripada itu, hai kamu yang mualaf dan juga orang-orang yang bangga dengan mualaf-mualaf yang mengaku pintar tetapi pada akhirnya nggak tahu apa-apa tentang iman Kristen. Nah, selain daripada itu teman-teman sekalian, berkaitan dengan ocehan seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang sangat baru, karena memang hal yang serupa ini kan juga pernah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Kainama, dan beberapa mualaf lainnya seperti misalnya Natalia Iriani. Dan kalau teman-teman memperhatikan video-video sebelumnya, terlalu banyak mualaf yang karena nggak punya ide, tidak punya kemampuan untuk berdialog, tidak punya kemampuan untuk berdiskusi, pada akhirnya mereka hanya bisa ngoceh tentang Alkitab diubah, tidak sama, dipalsukan, dan segala macamnya. Tetapi ocehan-ocehan yang serampangan seperti ini, yang tidak berguna seperti ini, juga tak pernah mereka bisa buktikan sendiri. Dalam bagian ini, beliau ini hanya ngoceh sana-sini, mengatakan bahwa ada perbedaan di dalam keempat Injil. Perhatikan baik-baik dalam bagian ini. Ia mengatakan ada perbedaan, tetapi sama sekali tidak menunjukkan perbedaan apa yang sedang ia maksudkan, perbedaan apa yang sedang ia bicarakan, ataukah perbedaan nama. Namanya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Mualaf, sebaiknya sebelum Anda berbicara tentang iman Kristen, Anda pelajari dulu dengan baik. Jadi karena itu teman-teman, saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.